Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Geska Lauzafiah dengan NIM H2A020125 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan prosedur pengambilan darah vena. Pada praktek pengambilan darah, terdapat 3 cara untuk memperoleh darah, antara lain yang pertama, melalui tusukan vena atau venipunctur yang paling umum. Yang kedua, tusukan kulit atau skin puncture. Yang ketiga, tusukan arteri atau nadi. Melalui tusukan vena adalah cara yang paling umum dilakukan, di mana pada pengambilan darah vena, umumnya darah diambil dari vena mediana cubitis pada fossa cubitis di anterior lengan. Vena ini terletak dekat dengan permukaan kulit, cukup besar dan tidak ada pasokan saraf besar. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum melakukan prosedur pengambilan darah vena. Antara lain, yang pertama, lakukan pendekatan pasien dengan tenang dan ramah. Usahakan pasien senyaman mungkin. Yang kedua, cek detail pasien, yaitu identifikasi pasien dengan benar sesuai dengan data di lembar permintaan. Lalu yang ketiga, beri penjelasan kepada pasien tentang tujuan pengambilan darah, bagaimana prosedur yang akan dilakukan, dan meminta persetujuan tindakan. Lalu yang keempat yaitu verifikasi kepada pasien, semisal bertanya apakah pasien dalam kondisi mengkonsumsi obat-obatan atau sedang berpuasa. Apabila pasien sedang mengkonsumsi obat-obatan atau sedang berpuasa, maka harus dicatat. Sebelum melakukan prosedur pengambilan darah vena, alangkah baiknya kita melakukan inform konsen terlebih dahulu kepada pasien. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf dengan Ibu siapa ya? Baik Ibu, saya akan melakukan pengambilan darah vena pada Ibu. Mohon maaf, mungkin nanti akan sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Baik, sebelumnya mohon maaf Bu, apakah Ibu sedang berpuasa? Apakah Ibu sedang mengkonsumsi obat-obatan? Baik, saya akan menyiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu. Silakan Ibu mempersiapkan diri. Alat dan bahan yang digunakan untuk pengambilan darah vena antara lain sekuit, tourniquet, kapas alkohol 70%, kapas penampung darah, handscon, dan antikoagulagen. Setelah menyiapkan alat dan mencuci tangan, langkah selanjutnya yaitu saya akan melakukan prosedur pengambilan darah vena. Sebelum melakukan prosedur pengambilan darah vena, alangkah baiknya tangan kita menggunakan handstone terlebih dahulu. Baik, lalu langkah untuk melakukan prosedur pengambilan darah vena yang pertama yaitu minta pasien meluruskan lengan terlebih dahulu. Pilih lengan yang banyak melakukan aktivitas. Lalu minta pasien untuk mengepalkan tangannya. Pasang tourniquet kira-kira 10 cm di atas lipatan siku. Pemasangan tourniquet ini tidak perlu erat-erat. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pengambilan darah vena saat pemasangan tourniquet. Antara lain, pemasangan dengan waktu yang lama dan terlalu keras dapat menyebabkan hemokonsentrasi. Lalu, melepaskan tourniquet sesudah jarum dilepas dapat menyebabkan hematoma. Lalu pilih lengan vena mediana cubitis. Lakukan perabaan untuk memastikan posisi vena teraba seperti sebuah pipa kecil elastis dan memiliki dinding yang tebal. Jika vena tidak terasa, maka lakukan pengurutan dari pergelangan ke siku atau kompres hangat 5 menit di daerah lengan. Lalu selanjutnya bersihkan kulit pada bagian yang akan diambil dengan kapas alkohol 70% dan biarkan kering, jangan pegang lagi.
Lalu selanjutnya, tusuk vena dengan posisi jarum menghadap ke atas. Jika jarum telah tertusuk ke dalam vena, akan terlihat darah masuk ke dalam spet. Usahakan 1 kali penusukan vena. Lalu setelah volume darah dianggap cukup, lepas tourniquet dan minta pasien untuk membuka kepalan tangannya. Volume yang diambil kira-kira 3 kali jumlah serum atau plasma yang diperlukan untuk pemeriksaan. Lalu selanjutnya lepaskan kapas di tempat suntikan, lalu segera lepaskan jarum, tekan beberapa saat, lalu plester selama kira-kira 15 menit. Baik, lalu jangan tarik jarum sebelum tourniquet dibuka. Dan tampung darah dengan cara membuka serum dan mengalirkannya perlahan-lahan pada dinding tabung. Lalu, jika pemeriksaan tidak langsung dilakukan, beri antikoagulagen. Langkah selanjutnya yaitu beri keterangan nama pada sampel darah yang akan diperiksa. Lalu langkah selanjutnya yaitu buang sampah infeksius pada tempat yang sudah disediakan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.